Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Ya kebetulan video review dan juga screenshotan reviewnya udah keluar ya untuk episode terbarunya nanti. Dan ini menarik banget karena kita bakalan lihat nanti bagaimana Hori kita buat mojokin si Yamagot, karena dia udah berani-beraninya ngincer si Ayano-Koji. Ya jadi di sini nantinya Hori kita bakalan mengeluarkan semua pendapatnya mengenai kenapa si Yamauchi ini tuh tega yang namanya itu menyudutkan si Ayano-Koji karena asutan dari si Arisu. Ya, dari semua informasi yang Hori kita sampaikan, dan itu masuk akal banget, dimana Yamauchi itu mengincar Ayano-Koji karena perintahnya dari si Arisu, walaupun secara tidak langsung gitu. Nah di sini Koenji juga mencoba untuk mendukung Hori kita ya, dimana dia juga mengatakan kalau Yamauchi adalah pengkhianat kelas karena udah mencoba untuk menjadi mata-matanya si Arisu dari kelas 1A itu sendiri. Dan karena si Yamagot ini tuh merasa kalau dia itu udah mulai terpojokan, makanya dia coba yang namanya tuh tuduh sana sini. Dimulai dari Ike yang dia tuduh gitu kan, dan selanjutnya dia nuduh si Kushida sebagai orang yang ngajak orang lain itu buat ya memberikan suara kritikan kepada si Ayano-Koji. Dan di sini ya tentu aja Kushida tuh merasa kayak ya tersakiti lah gitu kan, karena dia merasa dibohongi sama si Yamauchi, padahal dia cuman pengen yang namanya itu mencoba untuk membantu si Yamauchi yang ingin mengeluarkan Ayano-Koji. Dan tentu saja di sini orang-orang tuh pada ya kasihan lah sama si Kushida, karena kan Kushida tuh pandai banget tuh berpura-pura gitu kan. Nah di selain sisi juga kita lihat bagaimana Hirata mencoba untuk menenangkan si Hori kita, dimana di sini Hirata tuh masih yang namanya itu mencoba untuk bisa cari cara agar semua orang itu bisa selamat dari ujian kali ini. Tapi ya tentu aja nggak bisa gitu kan. Bahkan sampai emosinya si Hirata gitu kan, pada episode ke-8-nya nanti dia bakalan mencoba untuk menunjukkan sifat kasarnya. Dan itu bikin semua orang di satu kelas 1C itu sendiri tuh kayak nggak percaya gitu kan, Hirata yang anak baik-baik itu bisa berbuat dan juga bertindak seperti itu. Tapi ya namanya juga orang yang sedang punya beban ya sebagai ya ketua kelas gitu kan, bisa dibilang adalah pemimpin kelasnya dari kelas C itu sendiri. Walaupun sebenarnya yang bertindak di balik bayang-bayang ya Ayano-Koji itu sendiri gitu kan. Nah, selain keadaan dari kelas 1C itu sendiri, ada juga keadaan dari kelas lain, yaitu kelasnya dari Ryuen, itu kelas 1D. Dimana di sini ternyata orang-orang itu udah pada setuju buat yang namanya itu ngeluarin si Ryuen pada ujian suara kali ini. Namun tentu aja di sini si Ibuki tuh nggak terima gitu kan. Bahkan di sini tuh dia sempet cekcok lah gitu kan, karena di sini Manabe tuh manas-manasin bahwa setelah Ryuen ini tuh dikeluarkan, maka target selanjutnya untuk dikeluarkan di kelas D itu sendiri adalah si Ibuki. Dan tentu aja di sini Ibuki itu marah banget lah gitu kan, kesal banget lah gitu kan. Namun ternyata di sini Izutaki datang kepada Ibuki dan mencoba untuk ngobrol dan mencari cara bagaimana ya menyelamatkan si Ryuen dari ujian kali ini yang cukup berbahaya banget gitu kan bagi dirinya si Ryuen itu sendiri. Dimana di sini mereka bakalan gunain poin pribadi yang dikumpulkan sama Ryuen yang masih belum diapa-apain gitu kan, nanti diambil lah sama si Ibuki buat jadi bahan negosiasi dengan si Ayano-Koji. Nah di kelas yang lain, kelas B gitu kan, kita juga lihat di sini bagaimana si Ichinose bakalan nelponin si Nagumo ya. Dimana di sini Ichinose itu memastikan kepada si Nagumo untuk bisa memberikan dia poin pribadi pinjaman gitu kan, untuk bisa menyelamatkan satu orang dari kelasnya yang akan di DO pada ujian kali ini. Namun di sini si Ichinose itu nggak langsung minjem, tapi dia bakalan mencoba untuk berusaha sampai waktu-waktunya berakhir. Kalau nggak ada cara lain buat nyelamatin teman satu kelasnya, maka dia bakalan pinjam poin pribadi kepada si Nagumo. Terus ada juga keadaan dari kelas 1A, di mana di sini Arisu, Hashimoto ada juga dilihatin. Sebenarnya ada si Kito dan juga Kamuro juga sih, di mana mereka tuh mencoba untuk ngobrolin rencana apa yang bakal mereka lakukan pada ujian kali ini. Di mana awalnya mereka tuh menargetkan si Katsuragi, tapi ternyata Yahiko yang malah diincar. Terus untuk percobaan menjadikan si Yamauchi itu mata-mata di kelas 1C itu sendiri. Jadi dalang dari semua ini adalah si Arisu, di mana Arisu tuh nyuruh si Yamauchi buat yang namanya itu ngumpulin orang-orang biar bisa DO-in si Ayano-Koji. Tapi ternyata di sini ya sebenarnya target utamanya itu adalah si Yamauchi itu sendiri. Karena dia si Arisu tuh nggak mungkin lah yang namanya itu ngincar si Ayano-Koji, karena kan dia pengen duel gitu kan sama si ayangnya tersebut gitu. Dan ini bakal menarik banget karena kita bakal lihat nanti ending pada konklusi dari episode ke-8 itu sendiri, yang juga menjadi penutup untuk volume ke-10 dari adaptasi light novel untuk tahun pertama itu sendiri. Dimana kita bakal lihat bagaimana di sini Ayano-Koji bakal mencoba menyelamatkan si Ryuen dengan cara ya membuat si Izaki dan juga Ibuki itu mau bekerja sama dengan si Ichinose. Jadi rencananya itu bakalan seperti ini, dimana si Ibuki sama Izaki bakalan datang ke kamarnya si Ayano-Koji
mereka pengen minta tolong sama si Ayano Koji untuk bisa nyelamatin si Ryuen bagaimanapun caranya gitu kan. Tapi di sini Ayano Koji itu punya syarat. Syarat yang pertama itu adalah si Ibuki harus ambil dulu semua poin pribadi yang ada pada Ryuen untuk digunakan pada transaksi kali ini. Terus yang kedua itu adalah menentukan siapa pengganti si Ryuen. Jadi nantinya si Ibuki bakalan memilih si Manabe yang dari awal dia udah kesal banget tuh sama si Manabe gitu. Terus nantinya si Ichinose bakalan ditelepon sama Ayano Koji gitu kan. Dimana nantinya si Ayano Koji bakalan menjadi jembatan untuk tindakan dari si Ibuki dan juga Ishizaki barengan sama si Ichinose. Jadi seperti ini rencananya. Si Ishizaki dan juga Ibuki bakalan minjemin ya kurang lebih 5 juta poin pribadi kepada Ichinose. Karena kan Ichinose itu butuh poin pribadi. Dimana ini bukan minjemin sih sebenarnya, kayak ngasih. Kalau si Ichinose itu ke Nagumo kan dia minjem poin tuh. Nah kalau pada transaksi kali ini tuh ya dia dapat gitu kan, dijual lah gitu kan suara pujian anak-anak kelas B itu kepada kelas D. Sehingga anak-anak kelas B itu bakal memberikan suara pujian mereka itu kepada si Ryuen. Sehingga Ryuen itu ya jadinya nggak bisa di DO gitu kan. Dan untuk target selanjutnya adalah si Manabe, dimana nantinya Ayano Koji bakal merintahin si Ibuki buat asut anak-anak cowok buat ngasih suara kritikan kepada si Manabe. Sedangkan untuk anak-anak cewek nantinya si Hiyori yang bakalan turun tangan. So jadi ini jadi win-win solution lah bagi anak-anak kelas 1D dan juga 1B itu sendiri. Jadi si Ichinose nggak jadi pacaran sama si Nagumo karena udah dapat poin pribadi dari kelas D, dan kelas D bisa nyelamatin si Ryuen yang bakalan kembali lagi comeback gitu kan menjadi pemimpin dari kelas D itu sendiri. Ya ini bakalan keren banget gitu kan, apalagi di akhir-akhir episode nanti kita bakal lihat bagaimana si Ayano Koji ini tuh yang menjadi orang yang mendapatkan suara pujian terbanyak di kelas 1C itu sendiri. Ini gokil banget gitu kan, bahkan suara pujiannya itu lebih banyak dari suara yang harusnya bisa terkumpul di kelas 1C itu sendiri. Jadi si Ayano Koji itu dapat suara pujian itu dari anak-anak kelas 1A, yaitu anak-anak kelas Arisu itu sendiri. Dan di sini kita bakal lihat bagaimana nantinya si Ayano Koji bakalan mencoba untuk menyelesaikan semua masalah. Ya ini nantinya jadi bakalan epic banget gitu kan, bahkan si Horikita aja tuh nggak percaya kalau Ayano Koji itu bisa dapat suara pujian sebanyak itu. Ya jadi seperti itulah kemungkinan gambaran besar untuk episode ke-8 dari animenya Classroom of the Elite untuk season ketiganya itu sendiri, yang mana ini juga menjadi penutup untuk volume ke-10 dari adaptasi light novelnya tahun pertama. Dan selanjutnya episode ke-9 kita bakal masuk langsung ke volume ke-11-nya. Harusnya sih seperti itu. Nah, episode ke-8 kali ini itu sendiri nanti bakalan kembali tayang pada tanggal 21 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi BeStation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Jadi kita tungguin aja besok malam gitu kan, dan semoga aja bakalan epic gitu kan seperti episode-episode sebelumnya gitu. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.